ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita, hati kita, hamba-hambanya menuju cahaya iman. Salawat serta salam tidak lupa selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat kita, suri tauladan agung dan penuntun kita menuju jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema penting dalam dan sering luput dari perhatian kita semuanya, yaitu mu'alaf bukanlah musim kelas 2. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena kita sering kali mendengar kisah saudara-saudara kita yang masuk Islam dan dari agama lain. Mereka meninggalkan keyakinan mereka sendiri dari lahir lamanya melawan tekanan sosial, kadang ditolak oleh keluarganya, dan berani mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu bukan keputusan yang sangat ringan, itu keputusan yang luar biasa berat. Tapi justru itulah bukti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Quran surat An-Nur ayat 46 berbunyi, Allah memilih siapa saja yang Dia kehendaki untuk menerima hidayahnya. Namun sangat disayangkan ketika saat mereka memeluk ada sebagian umat Islam, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, masih memandang mereka dengan sebelah mata. Kenapa? Karena mereka dianggap tidak tahu apa-apa. Mu'alaf harus diam dulu, bahkan hanya dijadikan bahan pamer dakwah, tapi setelah itu dibiarkan sendiri. Apakah ini sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Mari kita lihat sejarahnya. Para sahabat pun awalnya mu'alaf. Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang sangat keras dan menentang Islam, suatu hari mendapatkan hidayah dan menjadi muslim. Setelah masuk Islam, apakah Rasulullah dan para sahabatnya meragukan keislamannya? Tentu itu tidak, ya. Justru Umar diberi peran besar dan akhirnya menjadi seorang khalifah. Salman Al-Farisi, contoh yang kedua, seorang pencari kebenaran di Persia. Ia berpindah-pindah agama demi mencari Tuhan sejati, sampai akhirnya menemukan Islam. Apakah Rasulullah menjadikan muslim kelas 2? Tentu tidak. Sifat Rasulullah tidak seperti itu. Namun Rasulullah malah memuliakan, bahkan menyebutnya Salman dari Ahlul Bait kami. Contoh yang ketiga, Bilal bin Rabah, budak dari Afrika yang disiksa karena tauhid. Apakah karena status sosial dan warna kulitnya ia yang direndahkan? Karena warna kulit Afrika didominasi dengan warna kulit gelap. Namun Rasulullah tidak membeda-bedakannya, entah itu dari ras, dari suku. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar langkah kaki Bilal di surga sebelumku. Hadis riwayat Muslim. Mereka semua adalah mu'alaf dan dihormati, bahkan dinaikkan derajatnya oleh Rasulullah SAW. Mengapa kita perlu mengubah pandangan-pandangan seperti itu? Karena yang pertama itu, kita syahadat menyamaratakan semua muslim. Tidak ada kelas, tidak ada kata, tidak ada kasta dalam Islam. Begitu seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia sama dan hak kewajibannya dengan muslim yang lain. Tidak dibeda-bedakan. Tidak ada istilah baru masuk Islam, baru masuk muslim, lalu dianggap belum layak menjadi seorang muslim ataupun muslimah. Rasulullah tidak pernah membeda-bedakan, maka siapa kita nggak berani membeda-bedakan. 2. Mu'alaf sering lebih serius dalam hal belajar Islam, karena mereka benar-benar memilih Islam setelah pencarian panjang, pencarian jati diri yang sangat panjang prosesnya. Mereka sangat antusias belajar, banyak dari mereka lebih rajin mengajinya, lebih serius memahami Al-Quran, bahkan lebih ikhlas menjalankan Islam dibanding kita yang lahir muslim dari bayi, ataupun muslim itu justru lalai menjalankan ibadah perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beban mereka jauh lebih berat. Karena apa? Karena mereka kadang kehilangan keluarga, kehilangan teman, bahkan pekerjaan karena perpindahan agama itu. Tapi mereka tetap bertahan dalam Islam. Itu tidak mudah, itu sangatlah berat.
Kenapa bisa berat? Karena ada tekanan sosial, tekanan ekonomi, tekanan dari keluarganya, tapi Allah kuatkan mereka. Kita seharusnya bukan jadi ujian tambahan bagi mereka, tapi jadi pendukung, saudara dan penolong mereka. Jika mereka tidak tahu, kita kasih tahu, kita arahkan ke jalan yang lebih baik, kita bimbing semua para hamba-hamba yang baru mau masuk Islam. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menolong teman saudara kita mu'alaf? Yang pertama, sambut mereka dengan hangat. Jangan hanya mengucapkan alhamdulillah hanya sesaat, tidak seperti itu. Saat mereka bersyahadat, tapi kemudian membiarkan mereka kebingungan, tanyakan kabarnya, bantu carikan komunitas, jadikanlah pendengar yang baik. Ajak belajar bersama, jangan remehkan. Jika mereka belum bisa baca Al-Quran atau belum tahu caranya wudhu, kita semua juga dulu belajar dari nol. Ajak mereka belajar dan tidak selalu merendahkan. Mu'alaf bukan muslim kelas tua. Mereka adalah saudara kita. Mereka bagian dari umat ini. Mereka punya hak untuk belajar, tumbuh, dan dihargai. Mari kita sambut mereka, bantu mereka, dan cintai mereka sebagaimana Rasulullah SAW mencintai semua umatnya. Mungkin ceramah singkat dari saya dengan tema mu'alaf bukan muslim kelas 2. Semoga bermanfaat dan bisa bermakna bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.